Ariel Catalino, Basaramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mau review tentang daun bandotan sih kalau bahasa yang lebih umumnya. Jadi tanaman bandotan ini seperti ini loh bentuknya. Ini bentuknya. Tanaman bandotan dia sering dan tumbuh di sembarang tempat dan sering disebut benalu. Dia ini tanaman ini. Nah, dengan nama Latin tanaman bandotan ini kalau tidak salah itu Coromo leana odorata. Nah, itu dia. Jadi tinggi tanaman ini 20 sampai 25 cm dia. Nah, dia ini banyak khasiatnya loh. Jadi khasiatnya banyak sekali. Biasanya sering dipakai kalau orang-orang dulu. Nah, kalau orang-orang dulu dia untuk pendarahan yang orang habis melahirkan dia sering pakai ini. Dipakai buat rebusannya dia. Ekstrak dari daun ini atau sari dari tanaman bandotan ini dia berkhasiat untuk pengobatan alergi dia. Nah, jadi dari maksud dari alergi itu alergi ritmis, peradangan pada rongga hidung dan sinusitis. Nah, dan pengobatan untuk pendarahan pasca orang melahirkan dia. Dan sedangkan kalau pada akarnya dia bersifat antilitik yang artinya bermanfaat untuk pengobatan batu ginjal kalau tidak salah. Nah, sedangkan untuk dari bunganya ini, nah ini bunganya ini, nah ini itu untuk mengobati pudis dan rematik. Nah, dengan cara itu dia dipirik itu. Lalu kalau untuk kudis dia dipirik dulu, ditempelkan di tempat yang luka, atau ya tempat kudisnya itu. Lalu ditaruh atau dibalut dengan perban. Nah, kalau untuk rematik kita dipirik dan ditempelkan tempat yang merasa sakit, yang dirasa sakit lah gitu. Dan bunganya pun kita bisa buat teh loh untuk menyembuhkan batuk dan pilek dia. Itu dengan cara kita rebus jadi 2 gelas atau jadi 2 gelas jadi 1 gelas, diminum 3 kali sehari. Jadi bisa untuk meredakan batuk dan pilek. Nah, sedangkan pada daun bandotan ini dia dapat kita keringkan menjadi bubuk. Nah, dia untuk menyembuhkan luka yang terbuka atau untuk buat bisul dia. Nah, jadi untuk buat bisul. Jadi dengan cara itu bubuknya itu kita taburkan di luka, lalu kita perban. Nah, nanti 2-3 hari baru kita lepas perbannya. Lalu juga untuk kalau bisul ini sama juga aja dengan cara itu, kita taburkan bubuknya, nanti 2-3 hari kita baru lepas itu ya. Berikut khasiat dari tanaman bandotan ini. Yang pertama dia jadi yang pertama dia buat asam urat. Jadi kita bisa untuk menumbuknya atau direbus daun bandotan ini, lalu kita tempatkan di tempat yang sakit. Kalau buat ditempel yang tumbukannya tadi. Kalau untuk buat diminum kita rebus 3 gelas jadi 1 gelas, kita minum 3 kali sehari. Yang kedua dia untuk mengatasi penyakit mata. Nah, kalau untuk penyakit mata dengan cara kita tumbuk daunnya, kita ambil airnya lalu kita teteskan di mata. Nah, itu. Yang ketiga dia untuk mengatasi kista. Nah, kista ini dalam artian tumor jinak dia. Dengan cara kita ambil daun bandotan ini secukupnya, direbus 3 gelas jadi 1 gelas. Nah, itu kita minum 3 kali sehari juga. Yang keempat dia untuk menangkal diabetes dan mengontrol kadar gula dalam darah. Dengan cara kita ambil daun bandotannya ini secukupnya, kita rebus 3 gelas jadi 1 gelas. Kita minum 3 kali sehari. Yang kelima dia untuk radang telinga. Jadi kita ambil daun secukupnya dia, kita rebus 1 gelas jadi setengah gelas, lalu kita teteskan ke lubang telinga, lakukan secara berulang-ulang. Itu dia. Dan yang keenam itu dia mengobati emah dan asam lambung. Dengan cara kita ambil daun secukupnya, kita minum. Tapi apabila memang kita rasakan sakit, baru kita minum.
Yang ketujuh, dia untuk mengatasi pendarahan dan tumor rahim dengan cara daunnya kita keringkan dulu, lalu kita rendam di air panas atau kita rebus, lalu kita saring dan diminum airnya secara teratur 3 kali sehari dia itu. Yang kedelapan, dia untuk menyembuhkan luka dan koreng. Nah ini eksim lah kalau bahasa yang sering orang umumnya yang dikatakan. Jadi dengan cara kita tumbuk secukupnya, kita campur dengan minyak kelapa atau kapur, lalu tempelkan di luka atau koreng itu, kita perban. Setelah 2-3 hari baru kita lepas perbannya itu. Nah jadi itu 8 khasiat dari tanaman bandotan. Jadi kontradiksinya juga ada. Jadi kontradiksinya itu gunakan saat diperlukannya saja. Jadi tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang ya. Jadi begitu aja teman-teman, ulasan saya, review saya tentang tanaman bandotan. Terima kasih telah menyaksikan Borneo Manyan Channel. Thank you for watching. Salam sehat.